Assalamualaikum sanak, jumpa lagi dengan saya Muhammad Catur Nugraha. Insya Allah ceritanya ya. Insya Allah besok saya akan menuju Medan dari Bukit Tinggi, dan karena masih ada sisa waktu sehari, jadi saya manfaatkan untuk keliling-keliling sekitar Bukit Tinggi. Dan saat ini saya sedang berada di Kelok 44, sebuah kelok yang sangat terkenal di Sumatera Barat. Tepatnya saat ini di dekat Kelok 34 ya. Nah, jadi tadi saya bersama rekan saya Agus. Nah, itu Agus. Kita jalan-jalan menuju ke Puncak Lawang. Terus kita juga sedikit turun ya ke Kelok 44, tapi nggak sampai bawah banget. Jadi cuma sampai di Kelok 34 untuk menikmati pemandangan Danau Maninjau di belakang saya ini. Cantik banget. Yuk, Sanak Bismania, kapan nih main ke Sumbar? Iya Sanak, ini adalah salah satu spot yang paling menarik untuk menyaksikan keindahan Danau Maninjau. Ini ada di Kelok 34. Nanti selanjutnya kita akan kembali naik dan akan menyaksikan Danau Maninjau dari Puncak Lawang. Ya Sanak, sebelum ke Puncak Lawang kita istirahat dulu buat makan siang di rumah makan Pondok Impian. Ini rumah makannya walaupun terlihat dari luar tuh sederhana, tapi pemandangannya luar biasa ya. Yuk kita lihat ke dalam. Ini rumah makan Pondok Impian, sederhana ya. Cuman begitu kita masuk, kita akan disuguhkan panorama yang begitu cantik. Masya Allah. Iya Sanak, ini adalah pesanan saya pakai ikan gurame bakar. Terus dalam satu porsinya ini ada 2 coto nasi, terus sayur kol dan ikan asin. Ini pesanannya Pak Agus, pakai telur dadar. Oke ya, saya mau makan dulu. Nanti kita lanjut lagi setelah ini. Iya Sanak, baru aja kami makan siang. Tadi harganya satu lauk tuh 20.000 ya. Rasanya lumayan. Terus apalagi pemandangannya kan cantik banget. Habis ini kita lanjut ke Puncak Lawang di atas sana. Oke, jadi terus perjalanan saya. Hah? Oh iya. Karena ini dulu masih 3.000 tiket masuknya. Ini udah ada di Jalur Sumbar nih.
Ya sana puncak Lawang sudah mau dekat, terus kita singgah lagi di ini namanya spot relay puncak Lawang. Ini gratis ya, nggak ada tiket lah pokoknya di sini. Jadi seperti inilah panorama di relay puncak Lawang. Biasanya nih kalau di sini begitu kayak season gini dia menang-menang dia tiketnya. Bisa 25.000 gitu. Nggak usah gini, cuman ntar aja kita ke sana aja, ke arah apa, Kacang Barandang aja. Nah, balik aja ya. Balik aja nggak apa-apa. Halo. Ya Pak. Iya Sanak, tadi waktu kami mau ke puncak Lawang itu ramai banget ya sama kendaraan yang mau masuk ke sana. Jadi karena kondisi lagi pandemi gini, jadi kami lebih baik nggak ke sana dulu deh. Kapan-kapan kalau ada lain kesempatan. Soalnya ramai banget. Jadi kami langsung ke sini, ke kilang tebu tradisional punya Pak Asril ya. Di sini tuh menariknya dia masih memproses gula tebu dengan menggunakan tenaga kerbau untuk menggiling tebunya itu. Jadi di sini tuh bisa nih ya, cobain tebu lawang. Tebu lawang. Pakai jeruk, Bang. Hah? Pakai jeruk. Oh boleh lah, tambah segar ya. Nah, ini kita di sini juga bisa ini minum tebu khas Lawang, tebu Lawang. Ini pakai jeruk nipis nih. Berapa Bang segelas nih Bang? 5.000. Ah, 5.000 cuma. Fresh dia. Segar banget pakai jeruk nipis ya. Enak banget, segar. Jadi Sanak di sini tuh dia masih menggiling tebu menggunakan ini ya, menggunakan jasa kerbau nih, tenaga kerbau. Jadi ini yang melingkar ini adalah, waduh, ini yang melingkar ini adalah rutenya, rute si kerbau untuk memutar. Terus nanti dia berputar itu nanti menggerakkan mesin giling tebunya ini. Terus digiling deh tebunya satu persatu. Jadi setelah
dia digiling tebunya, nanti air tebunya itu masuk ke sini, masuk sini. Habis itu dimasak, tungku masaknya ini ya Pak ya. Tungku masaknya ini dimasak selama 3-4 jam lah. Ini tungku masaknya sampai dia menjadi gula merah. Terus ya, kan tadi sudah diperas tuh tebunya, lalu masih ada urat-uratnya nih, yang seperti ini nih. Ini nggak dibuang, ini nggak dibuang, nanti dia buat sebagai bahan bakarnya nih, buat bahan bakar waktu masak air tebu yang udah diperas. Jadi nggak ada satupun dari bagian tebu tuh yang terbuang. Nanti dia setelah mengental itu, sudah dimasak 3 jam itu, dia akan ditaruh sini nih. Ini pencetak gulanya. Nanti kita lihat hasilnya kayak gimana sih di sebelah situ ya. Kalau ini kebun tebunya Pasril nih. Ini kebun tebunya. Nah ini ditutup ya, pakai tempurung kelapa ini matanya supaya dia jangan berhenti. Supaya dia fokus kerjanya. Kalau matanya terbuka tuh dia berhenti dia. Nah langsung dia begitu ditutup matanya dia langsung bergerak ya. Ya sudah mulai, dan dia mulai berputar. Ketika kerbau ini berputar, maka mesinnya ini juga berputar nih. Ini sudah tebunya dibelah 2, lalu udah bisa digiling. Seperti itulah proses penggilingan tebu menggunakan tenaga kerbau di kilang tebu tradisional milik Pak Asrul. Selain kilang tebu, di sini juga ada kacang barandang nih. Ini yang bisa dibeli. Nah, kalau dilihat kayaknya sama kan, tapi ini kalau dilihat dengan seksama ada bedanya, yaitu jumlah biji kacangnya. Ini biji kacang yang 2. Yang ini yang biji kacangnya ada 3 dan lebih lah. Bedanya apa? Kalau mau cari yang enak, pilihlah yang ini, yang biji kacangnya 2. Nah, itu yang paling enak. Harganya berapa ya sekarang ya? Ini Ibu Des. Lai takkan nabu sama catur Bu. Lai. Yo. Namu lu boleh tangan namu. Iya tuh tahun kau. Depan kan? Tahun kau nggak ada tamu tuh, baru. Udah kasih kau lagi. Ini berapa Bu? Itu Bu. 2 macam Bu. Kacang. Nah, berapa gini? Kacang kapsul. Seliter 5.000. Seliter 5.000. Iya Pak, sama-sama Pak. Sekarang nih seliternya 15.000 ya. Masih seperti yang dulu harganya. Seliter tuh semana sih sekantong itu? Ya sini. Kacang. Kalau tibu di kasono, Nah, ini kacang 2. seliternya segini ya, satu kantong ini harganya 15.000. Dia ada 2 macam kan ya Bu ya? Ya. Yang kacang Pak, biji gimana, Pak? 3 sama kacang biji 2. Ya, ini nasi kacang kampung. Nah, ini yang paling lama kan, Om? Nat. Nah, tepak lah. Yang lama tuh yang bijinya 2. Ya Bu, yang lama tuh yang biji 2 kan Bu? Yo, kacang kampung. Kacang kampuang. Nah, betul, saya masih ingat saya. Kampung. Dulu nih saya pertama kali tahun 2015 itu masih kecil tempatnya. Terus maju sekarang jadi besar nih, Masya Allah. Nah ini dijelaskan nih kenapa yang kacang biji 2 disebut lebih enak daripada yang biji 3. Kenapa Bang? Ya mungkin kalau pendapat warga di sini, kalau kacang kampung ini kan isi 2, lantaran dia lebih terasa manis. Gurihnya sedang-sedang aja. Sedangkan yang kacang yang dibilang kacang kapsul yang isinya 3 itu garingnya lebih mantap, lebih enak. Tapi kalau untuk rasanya lebih sederhana gitu. Lebih bagus kacang kampung. Kebanyakan orang yang milih kacang kampung gitu. Mungkin itu aja Bang. Itu bedanya. Harga sama ya Bang ya? Iya sama. Harga sama. 15.000 seliter.
Iya, ini adalah produk dari produk sendiri nih bang. Iya. Ini apa namanya? Masih Gula tebu. kerabat juga gitu. Terus dicampur kacang nih. Berapa nih bang sekantong tadi bang? 10.000. Oh 10.000. Kita coba ya. Nah, terus produk lainnya tuh ini. Ini ubi ya, kerupuk talas. Raki kacang. Raki kacang, Kerupuk ubi. pakai gula tebu juga. Kita coba. Nah, oh ini apa nih? Ubi ya? Ya, ini kayak semacam singkong juga ya, panjang. Ini ubi apa? Oke. Iya Sanak, itulah rangkaian perjalanan udah pula rangkaian perjalanan saya selama sehari ini tadi dari Bukit Tinggi kita ke Maninjau, lalu makan siang, terus tadi melihat panorama Danau Maninjau dari ketinggian, terus terakhir kita ke sini di kilang tebu tradisional milik Pak Asrul dan kacang baradang Nides. Besok insya Allah saya akan melanjutkan perjalanan menuju Medan dengan bus ALS. Jadi pantengin terus ya YouTube channel ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan dengan perjalanan saya selanjutnya. Oke, akhir kata, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye.